Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh ASN Iwan Budi Prasetyo diyakini sebagai orang terlatih karena pemilihan lokasi yang terbatas diakses dan sulit dapat sinyal komunikasi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengkonfirmasi 3 anggota TNI dari Polisi Militer masih diperiksa secara intensif terkait pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo. Diterjang angin puting beliung, belasan rumah dan warung di Kabupaten Tegal rusak berat. Pemotongan BLT dana desa kembali terjadi. Kali ini terjadi di Desa Tambah Rejo, Kabupaten Grobogan. Keluarga penerima manfaat diminta iuran sebesar Rp100.000 oleh kepala dusun dengan alasan untuk pembangunan masjid. Polisi turun tangan menyelidiki kasus pemotongan BLT dana desa oleh kepala dusun di Desa Tambarejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Sedikitnya 20 warga penerima manfaat BLT diperiksa di Mapolsek Wirosari. Pemotongan BLT dana desa dilakukan salah satu kepala dusun sebesar Rp100.000 sejak bulan Januari lalu. Warga penerima manfaat ditarik iuran usai menerima BLT sebesar Rp300.000. Pemotongan dengan alasan untuk pembangunan masjid. Total dana yang terkumpul mencapai Rp18 juta. Namun uang tersebut telah dikembalikan kepada penerima manfaat setelah kasus mencuat ke publik. Dari info yang beredar adanya pemotongan BLT dana desa, setelah kita lakukan klarifikasi, pengecekan dan lain sebagainya, alurnya adalah uang tersebut diterimakan secara penuh, terus kemudian dari kepala dusun ada himbauan untuk pembangunan. Polisi menyerahkan kasus ini kepada Inspektorat Kabupaten Grobogan untuk memberikan sanksi terhadap kepala dusun tersebut. Kasus pemotongan BLT dana desa bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya terjadi di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Perangkat desa meminta iuran sebesar Rp100.000 kepada penerima manfaat usai menerima BLT dana desa. Dari 120 keluarga penerima manfaat, hanya 60 warga yang menyerahkan iuran. Perangkat desa beralasan iuran dari dana BLT itu digunakan untuk pembangunan musola. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pelaku penjamretan terhadap lansia penerima BLT BBM di Klaten dibekuk polisi. Akibat ulah tersangka, kedua lansia yang menjadi korban kehilangan seluruh uang BLT BBM. Sempat kabur, penjamret bernama Sutarno dibekuk Satreskrim Polres Klaten di wilayah Wonogiri. Pelaku hanya bisa pasrah saat diciduk polisi. Sutarno menjadi buronan polisi karena menjamret 2 lansia di tempat berbeda di daerah Kalikotes, Klaten pada 12 September lalu. Pelaku menjamret saat korban baru pulang bersepeda usai mengambil dana BLT BBM. Lansia bernama Binem kehilangan uang BLT sebesar Rp600.000, sedangkan korban lainnya, Partini, menderita kerugian Rp900.000. Berdasarkan pengakuan sementara, tersangka sudah 5 kali menjamret dengan sasaran penerima BLT. Nggak ngerti kalau uang BLT, Mas? Nggak tahu kalau uang BLT. Berarti sasarannya siapa? Yang naik sepeda ontel Yang ada? dompetnya. Yang ada keranjangnya itu? Sebelumnya orangnya dipilih atau memang acak, Mas? Maka kebetulan Asal? Jadi 5 kejadian. Ya, di mana aja? TKP di wilayah Kalikotes 3, termasuk salah satu yang kita proses penangkapannya ini. Kemudian 1 di Cawas, 1 lagi di Wonogiri. Ditangkap kapan benar? Ditangkap kemarin tanggal 10 ya, tanggal 10. Polisi menyita barang bukti berupa ponsel dan motor. Tersangka dijerat pasal 365 KUHP subsidiar 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Kita beralih ke informasi lain, puluhan rumah dan warung di Desa Karangmangu, Kabupaten Tegal rusak parah diterjang angin puting beliung. Warga sempat panik menyelamatkan diri dengan bergegas keluar rumah karena khawatir rumah ambruk. Dari video amatir warga terekam, angin puting beliung menerjang Desa Karangmangu di Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal pada Rabu sore. Kencangnya angin membuat atap rumah berterbangan. Warga sempat panik dengan bergegas keluar rumah karena takut rumah ikut ambruk tersapu puting beliung. Angin puting beliung berlangsung selama 5 menit, namun dampaknya begitu terasa. Terdata dari puluhan rumah yang rusak, ada 19 rumah dan 3 warung yang rusak kategori sedang dan berat. Kira-kira berlangsung berapa menit? 5 menitan? Iya. Terus warga di sini gimana, Pak? Kepanikannya? Panikan semua, pada hamburan-hamburan lah, pada keluar semua. Pada keluar. Sebelumnya pernah nggak Pak di wilayah sini kena angin? Belum pernah. Ini berarti baru pertama kali. Warga bergotong royong memperbaiki atap yang rusak, namun sebagian rumah dibiarkan rusak dari Kamis pagi karena kesulitan biaya pembelian bahan atap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Banjir bandang yang menerjang Desa Kenalan di Kabupaten Magelang menyisakan kerusakan rumah dan jembatan putus. Bahkan sejumlah ternak warga mati tertimbun material banjir. Pasca diterjang banjir bandang, petugas gabungan relawan bersama warga bergotong royong membersihkan material banjir bandang di Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Rabu siang. Sejumlah rumah yang terdampak dibersihkan. Petugas juga mengevakuasi 9 ternak kambing dan belasan ekor ayam yang mati tertimbun material banjir. Banjir bandang juga merusak jembatan sehingga petugas menempatkan semen beton di jembatan yang putus agar bisa digunakan kembali. Membersihkan semua dampak daripada bencana tersebut. Untuk kerugiannya masih kita hitung dan nanti akan menampilkan kepada Bapak Bupati. Demikian. Pak, ada rencana untuk direlokasi warga, Pak? Kalau melihat sisi potensi ancamannya cukup tinggi, rencana untuk direlokasi ada. Dusun Kenalan nyaris tak nyaman lagi untuk ditempati, karena itu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah juga berencana merelokasi warga ke tempat lain. Mengungsi di mana, Pak? Di tempat saudara. Di mana, Pak? Jauh nggak, Pak, dari sini, Pak? Enggak, saudaranya sebelah sana, timur. Satu kampung ya, Pak? Ya. Pak, seandainya pemerintah merelokasi tempat ini, Bapak gimana, Pak? Mau enggak, Pak? Ya mau, tinggal mengikuti pemerintah aja. Guna memastikan kesehatan warga, sebuah posko disediakan di daerah bencana agar warga bisa memeriksa kesehatannya. Banjir bandang menerjang Dusun Kenalan usai hujan lebat mengguyur pada Selasa sore. Banjir bandang membawa material kayu, batu, dan lumpur sehingga sejumlah rumah terdampak. Beruntung tak ada korban jiwa. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sementara itu, anak-anak korban banjir di Kabupaten Cilacap mendapatkan penyegaran mental atau trauma healing. Banjir yang merendam sejumlah desa di Cilacap beberapa hari lalu menyisakan rasa takut pada anak. Anak-anak ini tampak ceria mengikuti aneka permainan yang diselenggarakan relawan kebencanaan. Sejenak mereka meluapkan rasa takut saat banjir merendam rumah mereka beberapa hari lalu. Menikmati permainan menjadi salah satu cara para relawan memulihkan kondisi anak-anak terdampak banjir di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Selain bermain, anak-anak juga diajak bernyanyi dan menari. Bermain dan bernyanyi bersama diyakini bisa memulihkan kondisi anak-anak agar kembali gembira. Tujuan untuk kegiatan ini adalah untuk menghilangkan trauma anak-anak terhadap bencana banjir. Jadi ketika banjir di kemudian hari datang lagi, anak-anak sudah tidak takut lagi. Oke, trauma healingnya seperti apa aja sih macam? Untuk trauma healingnya bermacam-macam, mulai dari permainan dan ini anak-anak sedang menceritakan ketika datangnya banjir itu seperti apa. Untuk melatih anak-anak supaya berani untuk berbicara. Warga termasuk anak-anak di Desa Kalijeruk sudah kembali ke rumah setelah banjir surut. Sebelumnya banjir merendam desa mereka selama sepekan dengan ketinggian mencapai 2 meter. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap.